Halo sahabat kompas.com, jumpa lagi bersama saya Sakina. Sekarang kita akan ngobrol, sebenarnya ngobrolnya santai tapi isunya nggak santai ya. Bersama juru bicara Kementerian Perindustrian Pak Febri Henry Antoni Arif. Halo Pak Febri, apa kabar? Kabar baik Mbak Sakina. Lagi sibuk apa nih Pak sekarang? Lagi berjibaku dengan isu apa aja sekarang ini? Ya, di Kemenperin bersama dengan Pak Menteri Perindustrian, Pak Agus Gumiwangkata, kita macam-macam ya. Ada kita bahas tentang isu petrokimia, ada soal dampak pemberlakuan tarif oleh Amerika, ya kenaikan tarif beberapa produk yang masuk ke Amerika. Ada juga soal industri agro, ada industri ya terkait dengan logam, besi baja, juga ada ya macam-macam lah soal industri begitu ya. Gitu. Oke. Berarti itu tuh sebenarnya di Kemenperin ini banyak yang lagi dikerjakan ya Pak terkait dengan industri di Indonesia, baik yang berorientasi dalam negeri maupun yang ekspor ya Pak? Betul. Jadi ya banyak kita mulai dari kita bahas soal demand ya, baik itu demand ekspor maupun demand di pasar domestik. Kita juga bicara tentang bagaimana utilisasi produksi. Kita bicara tentang bagaimana pasokan bahan baku. Kita bicara juga tenaga kerja industri. Juga bicara tentang industri besar, industri kecil, industri sedang, begitu. Macam-macam, banyak hal tentang industri manufaktur yang setiap hari dibahas dan diambil keputusan oleh Pak Menteri. Oke, nanti kita kayaknya bakal ngobrol banyak nih Pak soal hilirisasi atau soal manufaktur gitu ya. Tapi sekarang saya mau pengen tahu dulu nih, karena kan di masyarakat, viral di media sosial, kita lihat banyak pabrik-pabrik yang tutup ya Pak. Maksudnya ini bukan cuma satu pabrik, tapi ada cukup banyak pabrik yang tutup usahanya di Indonesia gitu karena satu dan lain hal. Ini bisa diceritakan nggak sih Pak, maksudnya apa saja yang sebenarnya menjadi penyebab fenomena ini Pak? Kalau dari Kemenperin ini melihatnya ada apa sih dengan fenomena pabrik tutup ini? Baik, Mbak, kami memang melihat bahwa pemberitaan tentang pabrik tutup atau penutupan pabrik memang lebih banyak akhir-akhir ini, terutama 2 pekan terakhir. Ya, ada beberapa pabrik yang tutup dan disertai dengan PHK. Pak Menteri dan kami di Kementerian Perindustrian menyampaikan ikut bersedih, ya, berempati pada perusahaan industri yang menutup produksinya dan juga bagi karyawan yang terkena PHK. Kami sudah memanggil perusahaan industri yang melakukan penghentian produksi atau penutupan pabrik dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Dan dari hasil pertemuan kami dengan perusahaan industri tersebut, ada beberapa penyebab kenapa mereka melakukan penghentian produksi atau penutupan pabrik. Ada alasan mereka mengatakan demand pasar produk mereka, terutama di domestik, itu berkurang. Ada juga karena demand ekspornya berkurang. Ada yang juga mengatakan ada perubahan strategi bisnis di prinsipalnya. Jadi di sini hanya basis produksi, sementara kantor pusatnya ada di negara lain. Dan kemudian mereka menyatakan strategi bisnisnya berbeda, segmentasi pasar dan jenis produk yang akan mereka produksi itu berbeda, sehingga kemudian mereka melakukan. Ada juga yang mismanagement, sehingga kemudian terkena kepailitan. Ya. Ada juga karena bahan baku. Kesulitan bahan baku. Bahan baku, misalnya kemarin kami dapat laporan ada industri kelapa yang tidak mendapatkan bahan baku kelapa bulat karena kelapa bulat itu diekspor semua, sehingga stoknya di dalam negeri jadi berkurang. Nah, stok bahan baku kelapa bulat itu adalah bahan baku bagi industri. Karena bahan bakunya tidak ada, mereka tidak bisa berproduksi.
dan pada akhirnya mereka menghentikan produksi atau menutup pabriknya. Ada juga. Nah, dari semua faktor-faktor itu, penyebab itu ada di satu industri itu beberapa kombinasi penyebab mereka menutup. Ada karena demand, ada juga karena manajemen, mismanagement. Nah, itu ada juga karena soal bahan baku, ya, macam-macam. Tapi dari semua faktor tersebut, Kementerian Perindustrian mencermati ya penyebab penutupan pabrik atau penutupan industri itu karena disebabkan oleh demand. Oke. Ya, dan disebabkan karena bahan baku. Oke. Ya. Kenapa? Karena kalau penutupan pabrik karena demand, terutama demand dari pasar domestik dan demand dari karena bahan baku itu kira-kira masih dalam kendali pemerintah. Oke. Ya. Kalau misalkan penutupan pabrik karena demand ekspor, ya memang masih dalam kendali pemerintah, tapi masih agak susah ya, misalnya karena situasi tekanan pasar di sebuah negara tertentu ya, yang sudah selera pasarnya sudah berubah begitu. Dan itu susah kita ini, walaupun ya kita bisa cari pasar alternatif untuk itu. Nah, jadi penutupan pabrik karena faktor demand, terutama demand dari pasar domestik dan karena bahan baku, itu yang jadi fokus kami di Kementerian Perindustrian. Oke. Berarti Kementerian Perindustrian melihat bahwa sebenarnya faktor dominan yang menyebabkan banyak pabrik tutup di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini karena faktor demand dan bahan baku ya, Pak? Ya, betul. Tapi apakah itu terjadi di satu industri saja atau merata di banyak industri? Kondisinya seperti apa sih, Pak? Penutupan pabrik ya, kalau kami lihat subsektornya memang tidak terjadi di semua subsektor. Kan Kementerian Perindustrian mengelola 23 subsektor. Dari 23 subsektor di industri pengolahan migas. Dari 23 subsektor paling penutupan pabrik ada di 5 subsektor. Ya, industri tekstil, industri pakaian jadi, industri aneka, ada di industri makanan, begitu. Dan misalnya juga ada di industri alas kaki, industri elektronik. Yang paling banyak di industri pakaian jadi, tekstil. Ya. Dan itu lebih disebabkan karena faktor demand, terutama demand, tekanan pada demand pasar domestik. Ya, jadi pasar domestik kita ini banjir produk impor, dan itu memberikan tekanan yang cukup kuat pada demand produk pakaian jadi. Akhirnya Produknya dari pabrik itu tidak terserap ya, Pak, karena kan produk impornya udah terlalu banyak nih di pasar. Betul. Jadi karena pasarnya sudah sesak dengan produk impor murah, maka mereka kesulitan menjual produknya. Ya, menjual produknya di pasar domestik. Gitu. Nah, karena produk impor ini lebih dipilih oleh masyarakat, terutama di pasar karena harganya murah, dengan mutu yang bisa bersaing dengan mutu produk dalam negeri, maka kemudian industri mengurangi utilisasinya. Mau tidak mau. Mau tidak mau, kan mereka harus mempertahankan pekerjaannya tetap bekerja dan proses produksi tetap jalan, tapi mereka juga kalau bisa masih bisa menjangkau pasar, menjual produk mereka di pasar. Nah, namun kalau tekanan ini terus-menerus ada, ya, yang tadinya pengusaha industri ini bisa menurunkan utilisasi, pada akhirnya menutup pabriknya, menghentikan proses produksinya dan meng-PHK karyawannya. Nah, itu rangkaian yang terjadi akibat dari banjir produk impor, terutama banjir produk impor di pasar domestik. Ya, itu di industri TPT dan juga di beberapa subsektor yang lain, begitu. Kalau sebuah pabrik itu tutup kan pasti yang kita lihat adalah dampak yang pertama kelihatan ini kan tenaga kerjanya, Pak. Pagi kan untuk manufaktur itu kan nggak mungkin tenaga kerjanya sedikit. Pekerja itu kan bisa ribuan gitu. Pasti kan yang jadi perhatian pertama adalah nasib tenaga kerjanya ini bagaimana gitu. Kalau dari Kemenperin ada langkah-langkah yang diambil untuk
gimana caranya pekerja ini misalnya tidak dikorbankan atau bisa kembali terserap di industri yang sama tapi mungkin perusahaan yang berbeda atau perusahaan yang sama, langkah-langkahnya apa aja sih Pak? Ya, kalau dari Kemenperin ya, kalau seandainya ada PHK di satu industri ya, kami akan panggil dulu perusahaan industrinya, terus kemudian kami bertanya tentang yang pertama kami tanyakan itu soal keberlangsungan proses produksinya, apakah masih tetap akan dilakukan setelah penghentian produksi atau masih akan lanjut dulu, mungkin karena ada jeda waktu. Yang kedua, baru kemudian kami tanya tentang pekerjaannya. Kalau memang menghentikan proses produksinya seterusnya, maka pekerjaannya bagaimana? Nah, kami akan coba mencari industri yang ada, yang sama, yang berdekatan lokasinya dengan industri itu. Kalau ada misalnya berdekatan, kami akan koordinasi dengan perusahaan industri tersebut, yang dekat tersebut, apakah kemungkinan mereka bisa menambah pekerja dan bisa mengambil pekerja yang hampir sama dari sini. Nah, kalau misalkan bisa, kami bisa bantu ya. Itu yang kami lakukan kemarin di Solo ya, ketika ada sebuah perusahaan industri tekstil yang melakukan PHK ya. Dan akhirnya kemudian kami bantu sebagian, baru sebagian. Karena sebagian lagi perusahaan tekstil itu ada di luar Jawa Tengah begitu. Itu agak jauh memindahkan pekerjaan. Atau juga kemudian kami juga mengadakan pelatihan misalnya kembali ya, retraining gitu ya. Jadi karyawan PHK yang kena PHK kalau misalnya bekerja di industri tapi industrinya itu berbeda gitu dengan yang sebelumnya tempat dia bekerja, ya mungkin kita latih lagi dan kemudian kita latih sesuai dengan kebutuhan tempat di industri tempat barunya bekerja misalnya begitu. Ini berarti kalau misalnya kayak retraining ini apakah juga misalnya berlaku kalau di sekitar pabrik itu tidak ada pabrik sejenis atau lokasinya jauh? Itu gimana Pak? Iya ya, bisa berlaku untuk yang kalau industrinya tidak sejenis begitu. Tapi yang jelas kan kami melakukan training itu berdasarkan permintaan dari industri yang baru yang bisa akan menyerap tenaga kerja itu. Gitu. Gini Pak, kalaupun misalnya emang ada pabrik baru, pabrik yang ditutup, apakah ada pabrik baru yang juga dibuka? Kalau dari Kemenperin, apakah menerima laporan ya ada pabrik baru atau industri baru yang dibuka di suatu provinsi atau di kabupaten? Itu gimana Pak? Ya, kami pemberitaan tentang penutupan pabrik itu dan PHK itu lebih banyak dan kami paham lah kan kalau di media kan bad news is good news ya. Tapi kami mau menyampaikan bahwa selain ada penutupan pabrik, ya mungkin kalau kami hitung di yang terliput berita itu tidak sampai 20 pabrik ya. Nah, kami sampaikan bahwa ini data terbaru kami dari Siinas, tadi pagi baru kami ambil, itu ada 168 pabrik baru yang baru mulai bangun proses produksinya. Dan potensi tenaga kerja yang terserap itu ada sekitar hampir 21.000 orang. Ya. Tapi data tahun 2022, 2023, 2024 itu ada di tahun 2024 ada sekitar 14.000 perusahaan industri yang melaporkan kepada kami melalui Siinas bahwa mereka mulai berproduksi di tahun 2024. Ada sekitar 14.000 dan mereka mengatakan dari 14.000 perusahaan industri tersebut ada sekitar 1 juta lebih tenaga kerja yang terserap. Nah, kalau kita bandingkan dengan data PHK yang dipublish oleh Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Tenaga Kerja ada tahun 2024 ada sekitar 78.000 tenaga kerja yang mengalami PHK di tahun 2024 di semua sektor termasuk di manufaktur. Ya, 77.000. Jadi kalau 1 juta dibandingkan dengan 77.000 itu artinya ada sekitar kalau di dalam bentuk rasio itu ada sekitar 1:15. Artinya satu pekerja yang kena PHK di semua sektor
Sementara itu manufaktur merekrut sekitar 15 orang baru Iya. untuk bekerja di sektor manufaktur atau di sektor industri pengolahan non-migas. Berarti ini kan singkatnya adalah lebih banyak yang direkrut daripada yang kena PHK ya Pak? Banyak yang direkrut sebenarnya di PHK di manufaktur. Di manufaktur saja? Kan kalau data Kemenaker kan 77.000 atau 78.000, saya tidak begitu hafal persisnya. Itu kan ada PHK mungkin ya di perhotelan, sektor transportasi, akomodasi, pergudangan, atau di sektor listrik, gas, misalnya begitu ya, atau manufaktur. Nah, tapi kan kalau data kami di industri manufaktur, industri yang baru melaporkan produksi di tahun 2024 14.000, dan dari 14.000 itu ada 1 juta lebih tenaga kerja baru yang bekerja pada industri yang baru mulai berproduksi itu. Banyak sekali, tapi itu yang tidak terlihat oleh media. Betul. Ya, jadi memang kami menyampaikan, ya mungkin barangkali tadi itu bahwa media lebih banyak meliput soal penutupan pabrik, PHK, karena memang itu menyangkut hidup matinya banyak keluarga ya karena PHK. Iya. Tapi sekali lagi angka itu yang kami sampaikan bukan berarti kami tidak berempati terhadap pekerja yang kena PHK begitu. Itu angka yang kami sampaikan bahwa selain ada berita sedih gitu, tapi juga ada berita gembira kok. Iya, gitu. Bahwa banyak juga tenaga kerja kita yang terserap di industri gitu ya Pak. Betul, ya. Terus juga kan kita lihat lembaga pemeringkat kinerja manufaktur internasional seperti Standard & Poor's menaikkan Purchasing Manager Index kita PMI dari 51,3 di bulan Januari 2025 kemarin jadi 53,6. Ya. Nah, IKI, indeks kepercayaan industri juga cukup baik. Jadi intinya industri manufaktur Indonesia cukup bagus, sangat bagus malah, dan sangat menjanjikan untuk ke depan. Berarti bisa dikatakan bahwa daya tarik industri Indonesia mungkin di mata investor asing sebenarnya masih bagus ya Pak? Sangat bagus ya. Kita lihat saja ada industri global, high-tech global yang ingin masuk berjualan di Indonesia. Itu menunjukkan betapa Indonesia ini memiliki pasar yang menarik, dan itu juga menarik investasi ke Indonesia. Ya, kita juga banyak kebijakan, insentif dan fasilitas yang bisa dinikmati oleh investor. Ya, misalnya kalau terkait dengan pasar domestik kita punya kebijakan TKDN, ya, belanja pemerintah. Belanja pemerintah di tahun 2024 untuk produk yang ber-TKDN lebih dari 1.000 triliun. 1.000 triliun itu sesuatu pasar yang sangat jelas ya, captive market jelas, belanja pemerintah. Belum lagi belanja swasta, belum lagi belanja rumah tangga atas produk-produk manufaktur, itu sangat besar. Dan pasar Indonesia itu sangat menjanjikan, begitu. Dan itu sekali lagi menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Balik lagi Pak ke soal yang pabrik yang sebenarnya banyak juga yang dibuka dan menyerap tenaga kerja ya. Kalau di Kemenperin melihatnya ini apakah terjadi di industri tertentu atau rata gitu, banyak misalnya nggak cuma tekstil aja atau elektronik aja, tapi banyak industri lain juga yang membuka pabrik baru gitu? Kalau yang membuka pabrik baru hampir merata ya, dan kalau tadi kita lihat pabrik baru banyak dibuka di subsektor industri makanan, di subsektor terakhir kita lihat di subsektor kulit, penyamakan kulit, saya lupa lebih ini lagi, industri kimia juga banyak, di industri tekstil juga ada, alas kaki juga ada, begitu. Itu yang buka ya. Kalau yang tutup ya terutama di 7 subsektor yang atau 7 komoditas yang kena relaksasi kebijakan, relaksasi impor. Ya, yang mereka dibuka impornya, yang dibuka pintu impornya bagi mereka untuk masuk ke pasar domestik. Begitu. Itu untuk yang penutupan pabrik. Salah satunya tekstil yang kita lihat ya. Tekstil, alas kaki, gitu, elektronik. Ya. Industri elektronik kita saat ini utilisasinya di bawah 40%.
Di bawah 40%, yang 40% yang mereka produksi itu sebagian besar ditargetkan untuk belanja pemerintah, pasar domestik. Nah, 80% itu biasanya industri tekstil. Nah, sekarang yang kami lihat, itu malah justru mereka impor. Oke. Nah, impornya produk tekstil, produk elektronik yang mereka impor itu mereka jual untuk kebutuhan swasta dan kebutuhan rumah tangga. Apa contohnya? AC, mesin cuci, komputer, begitu, apalagi ya, kulkas, televisi, itu hampir mereka impor. Ya, jadi nah ini jadi kalau bahasa saya, industri elektronik karena utilisasinya di bawah 40% itu seperti zombie. Mereka produksi ya cuma 40%, tapi mereka impor juga. Inilah yang dilakukan oleh industri kita kalau seandainya pasar mereka itu terganggu. Kalau demand mereka itu terganggu. Nah, kami ini Kemenperin ingin sebaliknya. Ingin agar utilisasinya itu meningkat. Jadi industri itu benar-benar memproduksi barang di Indonesia sehingga nilai tambahnya itu ada di Indonesia dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Jadi nggak kayak zombie ya Pak? Nggak kayak zombie, main dua kaki. Enggak, mati juga enggak. Main dua kaki. Ya, dan pentingnya kebijakan relaksasi impor itu direvisi. Itu untuk menghindarkan jangan sampai industri kita ini jadi zombie, main di dua kaki. Karena utilitas pabrik menurun aja itu sebenarnya udah alarm gitu nggak sih Pak? Iya, itu udah alarm yang cukup keras ya. Cukup keras. Nah, masalahnya memang kemudian kebijakan yang mengantisipasi merespon alarm keras ini itu seringkali juga terlambat. Iya. Ya. Industrinya tadi sudah mengurangi utilisasinya, belum juga kunjung kebijakannya terbit. Sudah tutup, baru kemudian terbit. Betul. Nah, itu kan artinya ya itu udah terlanjur terlambat. Banyak yang dikorbankan ya Pak, maksudnya tenaga kerja, belum lagi juga bisnisnya sendiri. Betul. Baru kebijakannya ngikut di belakang. Betul. Kan untuk membangun sebuah industri itu butuh waktu. Iya, betul. Ya. Dari ketika groundbreaking sampai commissioning, mulai produksi itu paling tidak rata-rata butuh waktu 2 tahun. Betul. Dan untuk memulai produksi, menaikkan produksi dari skala kecil ke volume yang besar, itu juga butuh waktu. Karena itu juga terkait dengan rantai pasok. Iya, betul. Ya. Tidak bisa kita misalnya biasanya produksi 1 juta, terus tiba-tiba langsung naik ke 100 juta. Nah, itu nanti pemasok bahan bakunya itu juga akan kesulitan. Betul. Gitu. Jadi, nah ketika sebuah industri tutup, itu kan cuma sebentar saja, tutup PHK gitu. Iya. Tapi memulai yang baru lagi butuh waktu lagi. Butuh waktu lagi. Ya, nah, makanya kebijakan yang berpihak, yang melindungi industri itu penting, secepatnya dan tepat, gitu. Waktunya. Betul. Gitu. Jangan sampai tutup dulu baru Jangan kebijakannya. sampai tutup dulu, baru kemudian kebijakannya terbit. Udah kadung ditutup dan kemudian kadung PHK. Ya. Jadi baru kemudian kebijakannya terbit. Mau bangun lagi kan juga kita mau kasarnya kita lagi terkapar lalu untuk berdiri lagi kan nggak bisa instan ya Pak. Ya. Nah kalau untuk pabrik baru ini apakah Kemenperin itu ada syarat misalnya produksinya harus ramah lingkungan atau pabriknya harus ramah lingkungan? Ada unsur-unsur greennya ini, ramah lingkungan ini yang ditekankan nggak sih Pak? Ya, jadi dalam kerangka kami meningkatkan efisiensi dan utilisasi industri tadi, kita akan mendorong transformasi industri. Ada transformasi digital, ada transformasi hijau, ada juga kita memperbanyak namanya industri halal, memproduksi halal. Nah, dalam rangkaian itu misalnya dalam industri hijau kita punya Permenperin yang mengatur agar pemberlakuan net carbon emission untuk di sektor manufaktur akan dimulai di tahun ini 2025 dan ditargetkan net carbon emission, zero carbon emission itu bisa dicapai di tahun 2050. Ya, itu 10 tahun lebih cepat dibandingin target net carbon emission nasional ya di tahun 2020.
Nah, untuk itu kita sudah membangun sebuah sistem nama IGIS untuk bagaimana antar industri bisa memperdagangkan karbon. Oke. Ya, karena masing-masing industri kan mempunyai emisi karbon tertentu dan level tertentu. Dan ada pada suatu threshold tertentu mereka bisa, kalau misalnya lepas lebih dari threshold, mereka bisa mencari industri yang mengeluarkan emisi di bawah threshold dan kemudian bisa memperdagangkan itu. Ada juga di sisi teknologi, kita misalkan akan menerapkan beberapa alat di industri yang bisa menangkap karbon, ya, polusi udara, sehingga karbon emisi mereka itu bisa jadi lebih kurang. Transformasi digital juga begitu, kita dorong agar industri memanfaatkan disrupsi digital, teknologi digital dalam proses produksi mereka, sehingga proses produksi mereka jadi lebih efektif, lebih efisien, sehingga kemudian berdampak pada produk mereka yang memiliki produk mereka berdaya saing yang tinggi, tidak hanya di pasar domestik tapi di pasar luar negeri. Nah, beberapa itu kita dorong agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi 5G ya, dan penggunaan perangkat AI dan segala macam kita dorong pada industri. Nah, kita juga minta agar industri tidak melihat bahwa transformasi digital atau transformasi hijau itu adalah sebuah biaya, sebuah cost, tapi itu adalah sebuah investasi. Betul. Yang pada akhirnya juga memberikan nilai tambah pada masing-masing industri tersebut. Ya, jangan dilihat misalnya untuk bertransformasi digital, wah itu kita harus keluar biaya lagi. Beban lagi. Tapi ingatlah bahwa kalau ketika mereka mengupgrade mesin dan teknologi mereka menjadi berteknologi digital, itu akan memberikan meningkatkan daya saing bagi produk mereka dan keuntungan mereka pada beberapa tahun mendatang. Begitu juga dengan penerapan teknologi hijau, investasi teknologi hijau di masing-masing industri. Itu juga akan memberikan keuntungan bagi industri untuk beberapa tahun ke depan. Apalagi kan juga sekarang banyak lembaga keuangan yang memang fokus ke pembiayaan hijau ya Pak. Maksudnya dia akan memberikan pembiayaan kepada industri yang sudah menerapkan misalnya net zero carbon atau net zero emission gitu. Akhirnya kan alternatif dia untuk ekspansi bisnis juga lebih banyak gitu ya Pak? Ya, kami juga sudah dorong itu bahwa ada banyak lembaga keuangan yang mau mendorong menjadi penyandang dana untuk transformasi hijau atau juga untuk transformasi digital. Beberapa industri global itu mau membantu beberapa industri di Indonesia untuk transformasi digital. Ya, beberapa industri perusahaan industri global itu mereka kan juga punya produk yang terkait dengan transformasi digital yang terkait dengan teknologi 5G dan segala macam gitu. Oke. Nah, mungkin saya menduganya banyak masyarakat yang nggak tahu nih tentang konsep hilirisasi gitu. Apakah sekarang banyak pabrik baru yang dibuka nih Pak? Apakah semua pabrik baru itu menerapkan hilirisasi atau gimana? Terkait dengan hilirisasi ini, apakah Kementerian Perindustrian mengcombine dengan pembangunan pabrik atau pabrik yang sudah ada didorong untuk melakukan hilirisasi? Konsepnya seperti apa Pak di Kemenperin? Hilirisasi bagi Kemenperin itu adalah tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada kami. Dan itu ada di dalam program Astacita. Hilirisasi pada prinsipnya adalah industrialisasi. Bagaimana mengolah bahan mentah yang ada di hulu, kan kita punya sumber daya alam, menjadi bahan setengah jadi dan kemudian jadi bahan jadi. Nah, proses mengubah bahan baku, bahan mentah jadi bahan setengah jadi dan bahan jadi, itulah industrialisasi. Dan yang selama ini bahan baku atau bahan mentah kita ini seringkali diekspor. Nah, daripada diekspor, lebih baik kita olah di sini. Nah, mengolahnya itu butuh industri. Dan kita sudah memintakan semua komoditas yang terkait dengan industri untuk dilihat pohon industrinya dan jenis industri apa yang dibutuhkan di situ. Ya, karena ada setiap komoditas itu perubahan dari pohon industri itu membutuhkan satu industri dan industri itu spesifik. Nah, memang terkadang ada masalah yang kita hadapi, salah satunya itu adalah investornya.
Ada beberapa investor yang kemudian yang sengaja kemudian membatasi, misalnya mereka membatasi waktu investasi di satu industri itu yang mengubah bahan baku jadi bahan setengah jadi itu hanya untuk kurun waktu tertentu karena ada faktor risiko. Gitu. Ada juga memang industri itu produknya itu mungkin ya karena ada kesepakatan tertentu dan kita belum mengatur harus diekspor dulu dan kemudian kita mengimpor produknya setelah diolah di luar negeri masuk ke sini. Karena industri yang di luar itu yang mengolah bahan setengah jadi kita itu milik dari kelompok bisnis tertentu dan kita ingin itu ada proses produksinya di Indonesia dan itu butuh investasi. Nah, jadi pada prinsipnya hilirisasi itu adalah upaya untuk kita mengubah meningkatkan nilai tambah bahan baku, bahan yang di hulu, sumber daya alam kita menjadi bahan setengah jadi yang memiliki atau bahan jadi yang memiliki nilai tambah yang tinggi di Indonesia. Banyak hilirisasi, banyak komoditas yang akan jadi target hilirisasi. Mineral, kita ada nikel, ada bauksit, gitu. Ada kelapa, ada kakao, coklat, ada rumput laut. Itu kita punya banyak produksi di Indonesia dari farmingnya dan kita juga dorong agar ada investasi di situ dan kemudian membuat industri turunannya sehingga banyak produk hilirisasi. Ada kemudian terakhir kita bahas tentang hilirisasi petrokimia. Terakhir soal petrokimia kita banyak mengimpor nafta yang merupakan mother of petrokimia yang itu dibutuhkan untuk sebagai bahan baku untuk produk turunan plastik dan juga produk-produk farmasi. Nah, kalau seandainya kita punya kilang minyak yang bisa kilang yang bisa memproduksi nafta, mengubah bahan minyak mentah kita jadi nafta, kita bisa menghemat sebanyak 9 miliar US dollar setiap tahun dari impor nafta dan nilai tambahnya itu ada di Indonesia dan banyak tenaga kerja yang tercipta di Indonesia dengan adanya itu begitu. Jadi hilirisasi selain menciptakan nilai tambah juga menciptakan lapangan kerja yang banyak. Kita lihat misalnya hilirisasi di nikel selama 10 tahun terakhir itu sudah meningkatkan nilai investasi di sektor logam baja. Industri logam baja itu sampai 300% karena banyak smelter-smelter yang sekarang dibangun dan nilai tambahnya itu ada di Indonesia. Oke. Ini mungkin juga sahabat Kompas.com baru tahu ya ternyata hilirisasi bukan cuma soal mineral, bahwa kita juga kelapa, kakao dan bahkan petrokimia, coklat gitu juga itu sebenarnya juga bagian dari peta hilirisasinya pemerintah ya Pak. Betul. Itu banyak komoditas kan dan memang yang selama ini hilirisasi yang cukup menonjol di pemberitaan itu adalah hilirisasi nikel ya karena produknya banyak ke ya misalnya ke produk stainless steel atau juga ke pabrik ke baterai mobil listrik. Iya. Gitu. Tapi kan ternyata banyak juga industrinya bahkan yang mungkin yang kita nggak sadar gitu kan, kita konsumsi setiap hari ternyata juga memang butuh hilirisasi gitu kan, nggak mungkin kita makan kakao buahnya ya Pak, harus diolah dulu. Iya, diolah dulu. Nah, diolahnya jangan di luar negeri, tapi di sini. Betul. Nah, kalau diolahnya di sini, nilai tambahnya ada di sini. Pekerjanya juga pekerja di sini. Betul. Di Indonesia begitu. Ya, oke. Sekarang saya mau ngomong tentang masa depan nih Pak. Baik. Bagaimana Kemenperin tuh melihat masa depan industri manufaktur Indonesia misal dalam 5 tahun sampai 10 tahun ke depan? Kan ini kan tantangannya banyak ya, kita juga bersaing dengan negara lain yang juga membangun manufakturnya. Kalau dari Kemenperin melihat masa depan manufaktur kita tuh seperti apa Pak? Jadi Kemenperin, Pak Menteri Perindustrian Indonesia, Republik Indonesia itu dapat target dari Presiden Prabowo bahwa industri manufaktur harus berkontribusi dalam pencapaian target pemenuhan pertumbuhan ekonomi 8%. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, maka industri manufaktur harus tumbuh lebih tinggi 8%.
Sekarang kan pertumbuhan ekonomi kan di atas 5%. Iya. Manufaktur pertumbuhannya terakhir adalah 4,75%. Ya, lebih rendah. Iya. Nah, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, maka manufaktur harus tumbuh lebih dari 8%. Nah, untuk mencapai itu bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, kita ingin agar terutama ya pasar domestik dulu. Demand pasar domestik ini harus terjaga supaya bisa berdampak terhadap utilisasi industri. Utilisasi industri manufaktur sejauh ini baru 70%, rata-rata 70%. Ya, kalau seandainya utilisasi kita naikkan sampai 80%, itu bisa menciptakan PDB hampir sekitar 400 triliun. Kalau 400 triliun itu artinya kenaikan pertumbuhan manufaktur dari 4,75 bisa sampai 5,6. Ya, kalau 400 dengan menaikkan utilisasi ya melalui demand. Jadi kita ciptakan demand, kita naikkan demand, terutama yang domestik yang kita punya kemampuan ya, yang punya kendali, itu bisa berkontribusi terhadap utilisasi. Utilisasi juga naik. Ya kan? Kalau permintaan naik, utilisasi naik. Betul. Ya, dari 70% 80%. Penaikan utilisasi dari 70 sampai 80% itu akan menciptakan PDB sekitar 400 triliun. 400 triliun itu artinya pertumbuhan manufaktur itu bisa naik dari 4,75 menjadi 5,6%. Ya. Nah, kalau pertumbuhan manufaktur naik 5,6%, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi kan kalau BPS mengatakan sekitar 0,9. 0,9 kontribusi kontribusi manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, mungkin pertumbuhan ekonomi bisa sampai 5,7 sampai 6% begitu. Kan kontribusi PDB terhadap manufaktur kan cukup besar, 20%. Betul. Nah, untuk mencapai itu ya dengan mencapai pertumbuhan manufaktur 8% dengan demand yang berdampak terhadap utilisasi, yang kedua dengan investasi. Kami sudah menghitung untuk sampai pada 2028 pertumbuhan manufaktur di atas 8% dan berdampak terhadap itu butuh investasi sekitar 4.440 triliun investasi. Kalau ada investasi 1 miliar ya kalau ada kan ada multiplier efek multiplier manufaktur. Itu juga akan menciptakan pertumbuhan manufaktur yang lebih besar. Begitu juga dengan tenaga kerja. Ya. Nah, begitu kira-kira kami akan mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh Presiden. Di samping juga kita mengharapkan dari program hilirisasi tadi. Ya, program hilirisasi juga kita berharap punya kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan manufaktur. Gitu. Oke. Tapi strateginya apa sih Pak? Maksudnya ini kan kita udah Kemenperin udah menetapkan nih bahwa ada target sekian, tapi juga kan utilisasi kan yang penting kan adalah utilisasi pabrik harus naik nih. Strategi apa sih untuk supaya bisa meyakinkan misalnya investor dari luar negeri untuk memastikan bahwa iya kalau kalian bangun pabrik di Indonesia, ini udah pasti terserap produknya atau misalnya bahan bakunya tersedia, lalu utilisasi industrinya bisa terjaga. Itu strateginya apa aja sih Pak? Iya, kita akan menyediakan fasilitas dan insentif ya, dan serta kebijakan. Misalnya untuk pasar domestik, kita punya kebijakan TKDN. Kebijakan TKDN itu kan kebijakan yang sebenarnya bertujuan untuk melindungi investasi dalam negeri dan juga untuk menarik investor yang belum berinvestasi dalam negeri, bangun produksinya di Indonesia supaya produknya itu bisa dibeli oleh pemerintah melalui belanja pemerintah. Nah, itu kan pada dasarnya adalah kebijakan dan insentif ya bagi industri manufaktur agar produknya dibeli oleh pemerintah melalui belanja pemerintah. Juga ada kebijakan-kebijakan lain soal pajak ya. Kita punya tax holiday, ada insentif untuk industri pionir. Kita punya kebijakan HGBT, harga gas bumi untuk tertentu. Jadi kalau mereka membangun industri yang membutuhkan bahan baku gas, ya kita akan pastikan bahwa pasokan dan harga gas itu sebagai bahan baku ataupun juga untuk energi itu bisa selalu terjamin. Jadi ketika mereka investasi di Indonesia, bangun fasilitas produksi di Indonesia, itu
dipastikan mereka akan mendapatkan pasokan stabil dan keuntungan yang cukup kompetitif dibandingkan yang kalau mereka berinvestasi di negara lain. Ada beberapa proyek kita misalnya juga di investasi di kendaraan listrik KBLBB, kendaraan berbasis listrik roda 2 atau roda 4 begitu. Kita siapkan insentifnya yang menurut kami itu insentifnya sudah jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan negara-negara pesaing kita, terutama yang dekat ya. Kita sudah siapkan itu ya. Kita kemarin misalnya juga lihat lembaga pembiayaan keuangan sudah menurunkan suku bunga pinjaman untuk kredit mereka, baik kredit untuk investasi atau juga untuk produksi atau juga untuk ekspor. Itu juga sudah merupakan yang kompetitif ya. Dan menurut kami banyak lagi ya. Juga kemudian soal non tarif barrier yang kita harus diperbanyak, itu juga bagian dari untuk memberikan kepastian pada investor dan untuk menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia yang nanti produknya itu akan dibeli oleh misalnya di pasar domestik atau juga soal kebijakan pelabuhan masuk ya, entry port yang dipindahkan ke Indonesia Timur. Itu juga sebuah kepastian untuk berinvestasi dan juga insentif juga bagi mereka bahwa ada pasar yang kalau mereka masuk itu cukup menjanjikan bagi mereka. Betul, karena kan kenapa Indonesia ini yang dilihat pasar domestik kan penduduknya banyak ya Pak, konsumsinya juga besar gitu. Jadi sebenarnya itu nilai jual kita ke investor asing kan. Betul. Gitu. Oke. Kalau untuk sebaran industri atau sebaran pabrik Pak, bagaimana Kemenperin memastikan bahwa industri ini nggak fokus di Jawa aja? Sekarang persentasenya gimana sih untuk di luar Jawa? Lalu ke depan akan seperti apa gitu? Kita sudah ada kebijakan Menperin, saya lupa nomor peraturan pemerintahnya, bahwa untuk pembangunan industri baru itu diarahkan pada kawasan industri yang ada di luar Pulau Jawa. Nah, kita sudah banyak membangun kawasan-kawasan industri di luar Pulau Jawa dan ada insentif bagi mereka kalau mereka membangun fasilitas produksi di kawasan industri yang berada di luar Pulau Jawa. Ya, karena sebagian besar kawasan industri kita itu lebih senang di Jawa. Nah, di luar Jawa juga ada, kita di Pulau Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, bahkan juga ada di Indonesia Timur juga ada. Nah, kita arahkan kalau ada investor ingin membangun fasilitas produksinya, akan di kawasan tertentu, terutama kawasan industri yang dekat dengan sumber daya alam, dengan bahan baku, misalnya gas. Ya, misalnya di Indonesia Timur kan kita ada Bintuni, ada mineral nikel gitu di Sulawesi atau di Maluku begitu, atau ada sawit di Kalimantan dan Sumatera begitu. Ya, kita misalnya di Sumatera bangun kawasan industri untuk hilirisasi CPO sawit ya, misalnya begitu. Nah, itu bagian dari upaya kita untuk menyebarkan atau pemerataan industri manufaktur. Nah, sekali lagi supaya di tempat basis-basis produksi baru atau di kawasan industri baru ada ekonomi yang tercipta di situ dan ada pembukaan lapangan kerja yang baru yang terbuka di situ yang bisa diisi oleh masyarakat di sekitar itu. Oke. Jadi sebenarnya sekarang pun sudah berjalan ya Pak, bahwa industri itu nggak heavy, nggak terlalu berat di Jawa lagi. Kan kita semua udah tahu mungkin smelter nikel adanya kan di Sulawesi, lalu kan ada juga kawasan industri-industri yang lain gitu, misalnya pabrik pembangunan ponsel kan adanya di Batam gitu-gitu ya Pak. Dan arahnya memang tetap ke sana, maksudnya tidak hanya di Jawa kan? Iya, tidak di sana. Tadi ke yang ya kalau Batam kan dia dekat dengan lalu lintas pelayaran internasional ya. Betul. Tapi kan kita juga ada misalnya di Kalimantan yang dekat dengan gas, dengan batu bara. Di Bintuni di Sorong ya, Bintuni itu juga ada gas di situ. Ada minyak bumi gitu ya yang bisa kita olah tadi jadi nafta gitu. Itu kan ada di
Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Papua, dan tidak di Jawa. Jadi proses pengolahan dari minyak mentah jadi nafta itu ya dengan industri yang terintegrasi itu ada di luar Jawa, di luar Pulau Jawa. Ya, Gitu. betul. Kalau untuk SDM-nya gimana Pak? Apakah ada koordinasi misalnya dengan Kemenaker terkait ini kan yang namanya pabrik kan harus ada sumber daya manusianya nih untuk tenaga kerjanya. Kalau tenaga kerja industri kita koordinasi langsung dengan industrinya. Industri kebutuhannya apa? Nah, kalau industri menyatakan kami kebutuhannya seperti ini, tenaga kompetensinya seperti ini, maka kemudian kami di Kemenperin ada namanya Eselon 1 BPSDMI, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, mereka yang akan melatih melatih calon-calon pekerja industri berdasarkan kebutuhan industri. Nah, kebutuhan industri nanti kan dinyatakan dalam bentuk kurikulum pelatihan, kurikulum di sekolah kami. Bahkan juga banyak pendidikan vokasi kami yang sudah melakukan MOU dengan beberapa industri. Ya, misalnya di Cilegon pendidikan vokasi petrokimia kami dengan beberapa industri petrokimia yang ada di Cilegon, atau juga di Morowali dengan beberapa industri smelter ya di Morowali itu juga dipasok tenaga kerjanya dari pendidikan vokasi kami. Tapi lebih dari itu memang itu pun sebenarnya masih belum memenuhi kebutuhan industri. Industri butuh banyak tenaga kerja yang terampil ya sesuai dengan komoditas mereka dan teknologi produksi mereka. Dan itu kadang-kadang memang industri mencari sendiri karena kami juga terbatas gitu. Iya. Tapi kalaupun misalnya memang industri meminta untuk ada pasokan tenaga kerja, Kemenperin sebenarnya siap aja, tapi kan terbatas ya Pak. Makanya dimungkinkan untuk ya cari sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain kan. Iya. Ya, bekerja sama dengan pihak lain industri juga dimungkinkan gitu ya. Tapi dengan kami juga ada gitu. Ya, cuman kan kita tahu bahwa bekerja di manufaktur sekarang jumlahnya ada sekitar 19 juta orang. Ya. Yang masuk itu ya hampir tiap tahun ya hampir ya 200.000, 300.000 ya tergantung pada ininya. Nah, yang keluar juga sedikit, nggak terlalu banyak. Gitu. Itu kenapa masih banyak pekerja yang bekerja di manufaktur karena upah dan gaji manufaktur juga relatif menjanjikan, ya dibanding dengan upah bekerja di beberapa sektor yang lainnya. Kalau misalnya lihat data BPS kan upah tenaga kerja manufaktur sedikit lebih tinggi, mohon maaf ya misalnya di upah pekerja di sektor kemarin itu sektor konstruksi, ada beberapa sektor yang di bawah. Tapi ada juga upah pekerja manufaktur itu lebih rendah dibanding upah pekerja misalnya di transportasi, pergudangan atau di beberapa jasa misalnya perbankan dan segala macam gitu. Tapi pekerja di manufaktur atau upah di manufaktur juga masih kompetitif, lebih menjanjikan dibandingkan dengan upah pekerja di yang lain. Jadi menurut kami ada beberapa pengamat yang mengatakan bahwa ada deindustrialisasi itu juga tidak terbukti ya dengan menunjukkan bahwa ada shifting tenaga kerja dari manufaktur ke sektor jasa terutama transportasi dan pergudangan. Menurut kami itu juga tidak betul gitu. Tapi nyatanya kan tenaga kerja masih terserap dan mereka bertahan lama gitu ya. Masih terserap dan bertahan lama, dan kalau mau pindah tenaga kerja dari manufaktur ke misalnya ke telekomunikasi atau ke transportasi, mereka harus dilatih lagi kan. Betul. Dan belum tentu juga kemudian ketika pindah kerja itu posisinya lebih tinggi dari tempat yang sebelumnya kan. Dan kemudian ya itu kan yang selama ini yang selalu digaung-gaungkan oleh para pendukung deindustrialisasi bahwa ada perpindahan tenaga kerja dari manufaktur ke sektor jasa, dan sementara sektor jasa kita belum siap. Iya karena itu tidak benar ya bahwa deindustrialisasi ditunjukkan dengan shifting tenaga kerja itu deindustrialisasi, tapi bahwa bekerja di sektor manufaktur itu juga sesuatu yang menjanjikan lah. Tingkat upahnya masih relatif tinggi dibandingkan beberapa sektor yang lain gitu. Betul. Ini sebenarnya 2 pertanyaan terakhir Pak. Yang pertama adalah bisa kasih kayak semacam pesan nggak sih Pak ke masyarakat? Mungkin kan masyarakat taunya kan ya industri itu sekarang isinya lagi PHK, pabrik tutup apa segala macam.
bisa kasih penjelasan secara ringkas dan bahasanya awam nih Pak. Sebenarnya kondisi industri Indonesia saat ini tuh gimana sih? Apakah baik-baik saja atau malah misalnya tidak baik-baik saja atau lagi agak sedikit sakit gimana gitu? Ya. Ya, kepada masyarakat Indonesia kami sampaikan bahwa industri manufaktur Indonesia, terutama industri pengolahan non-migas, itu masih baik-baik saja. Itu ditujukan oleh indikator PMI yang dikeluarkan oleh Standard & Poor's bahwa industri manufaktur Indonesia saat ini pada posisi ekspansi, terutama dari Januari ke Februari 2025, dari angka 51,3 ke 53,6. Begitu juga yang ditunjukkan oleh IKI yang beranjak dari 53,1 ke 53,15 di bulan Februari 2025. Jumlah tenaga kerja yang terserap di manufaktur juga jauh lebih banyak dibandingkan periode-periode sebelumnya, di atas 19 juta pekerja. Terkait dengan itu bahwa tidak benar bahwa manufaktur Indonesia saat ini mengalami deindustrialisasi atau memasuki masa suram, terutama dengan pemberitaan adanya penutupan pabrik dan disertai dengan PHK. Itu memang ada penutupan pabrik dan PHK, tapi jumlah pabrik yang dibuka jauh lebih banyak dari itu. Jumlah pekerja yang terkena yang baru terserap pada pabrik baru yang mulai produksi jauh lebih banyak daripada yang PHK. Untuk yang terkena PHK, Kemenperin sudah membantu, meskipun baru sebagian yang terbantu dipindahkan ke pabrik-pabrik yang sama, yang dekat lokasi dengan pabrik yang terkena PHK. Tapi kami terus berupaya agar industri manufaktur ekosistemnya terutama masih tetap kondusif, terutama kami akan selalu menjaga demand manufaktur, terutama demand domestik dan demand ekspor agar terus naik sehingga berdampak terhadap utilisasi industri. Nah, untuk perusahaan industri kami berharap ini adalah masa yang baik untuk mencetak keuntungan dari kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, nah kami minta agar keuntungan yang diperoleh pada saat ini itu digunakan sebaik-baiknya untuk melakukan inovasi, terutama terhadap produk manufaktur. Jadikanlah produk manufaktur itu bersaing dengan baik dan lakukanlah permajaan mesin dan produksi dan juga tingkatkan skill pekerjaannya dan juga kesejahteraan pekerjanya. Ketahuilah bahwa tidak akan selamanya kondisi akan seperti itu. Demikian, terima kasih. Oke. Nah, ini terakhir banget nih Pak. Bisa dibocorin nggak sih, ada nggak sih program atau rencana Kemenperin yang menarik yang bakal dirilis tahun ini? Kemenperin mau ngapain sih Pak tahun ini? Kalau Kemenperin ya tetap, karena tugas kami adalah memastikan proses produksi industri berjalan lancar dan memastikan kebutuhan bahan baku, tetap kebijakan-kebijakan yang terkait dengan memastikan peningkatan utilisasi itu menjadi penting. Misalnya kebijakan TKDN, kebijakan SNI, atau juga ada beberapa juga program terkait dengan kendaraan listrik. Dan juga kalau Pak Menteri kami itu sangat konsen saat ini dengan industri petrokimia. Oke. Ya, industri petrokimia selain untuk menghemat devisa ya, karena sebagian besar nafta itu diimpor, itu Pak Menteri juga konsen dengan penciptaan lapangan kerja di industri petrokimia. Dan yang paling penting itu adalah memang kita sangat fokus pada upaya melaksanakan tugas hilirisasi yang ditugaskan oleh Presiden Prabowo. Nah, hilirisasi ini sesuatu yang menarik, terutama karena terlibatan Danantara pada program hilirisasi. Ya, kalau Kemenperin berharap nanti Danantara tidak hanya menjadi investor, tapi juga membawa investor global ke
pada beberapa investasi hilirisasi komoditas-komoditas tertentu. Kemenperin sebenarnya sudah melist itu ada perusahaan manufaktur global yang berpotensi untuk bisa diajak kerjasama oleh perusahaan dalam negeri untuk membangun, mendorong hilirisasi komoditas-komoditas tertentu di dalam negeri. Gitu. Oke, terima kasih Pak Febri. Ini kita obrolannya sebenarnya banyak insight yang kita peroleh bahwa ternyata nggak cuma PHK aja, tapi banyak pabrik baru yang dibangun gitu. Dan ternyata kalau misalnya pabrik tutup itu permasalahannya bukan karena satu hal aja, tapi banyak faktor yang menyebabkan pabrik tutup misalnya. Tapi juga Kemenperin juga melakukan banyak hal untuk menjaga gimana iklim industri, iklim manufaktur, iklim investasi di Indonesia juga tetap baik, dan lagi-lagi kondisi industri manufaktur kita masih bagus dan masih baik-baik aja gitu ya Pak. Baik. Terima kasih Pak Febri, saya selalu sampai ketemu di lain kesempatan. Sahabatkompas.com, makasih udah nonton, udah menyimak, sampai ketemu di interview lainnya. Dadah.